Rumah tangga pasangan konduktor Tia Subiakto dan Rudi Hamid yang penuh gejolak ditandai dengan keributan dan akhirnya rujuk kembali, kini hampir bisa dipastikan akan benar-benar berakhir dengan perceraian. Hal ini terungkap ketika cek dari cek mewawancarai Rudi Hamid Kamis tadi malam di Hotel Grand Melia, Jakarta. Sementara itu, Tia tidak bisa dimintai konfirmasinya. Ia hanya menyerahkan semuanya kepada kuasa hukumnya. Justru awalnya kita yang ada rencana menggugat. Selamat sore pemirsa, kembali saya Ade Herlina menjumpai Anda dalam tayangan paling bergengsi, Cek dari Cek. Inilah tayangan infotainment yang membuka cakrawala Anda tentang dunia selebriti di Indonesia. Selama 30 menit ke depan, saya akan menemani Anda menyimak berbagai informasi aktual dan menarik dari orang-orang terkenal yang berhasil dihimpun oleh tim Cek dari Cek. Sekarang langsung saja kita saksikan kilasan tayangannya. Rumah tangga konduktor Tia Subiakto dan suaminya Rudi Hamid nampaknya kali ini akan benar-benar berakhir dengan perceraian. Rudi memastikan ia akan menyetujui gugatan cerai istrinya itu. Untuk mendapatkan kelunturan tubuh, menjaga kesehatan dan bisa membela diri, artis Sherina memilih olahraga wushu. Merayakan ulang tahunnya yang ke-32, pentolan band Dewa Ahmad Dhani mengundang sejumlah tokoh capres dan cawapres. Sementara itu, sesuai dengan judulnya, peluncuran novel bertajuk Tusuk Jalangkung mengambil tempat di kuburan. Simak berita ini dalam liputan hangat, ringan, dan menarik. Aktor dan sutradara Willy Dozan membantah dirinya masih mencampuri urusan mantan istrinya Betharia Sonata. Sementara Beta mempertegas dirinya tak ada masalah dengan pernikahan Willy tersebut. Keduanya saling memberikan komentar setelah pada hari yang sama, Selasa lalu Beta sempat berkomentar tentang pernikahan mantan suaminya itu. Setelah sempat mengajukan perceraian dan rujuk, konduktor Tia Subiakto kembali menggugat cerai suaminya Rudi Hamid. Kabarnya gugatan cerai Tia kali ini dipicu oleh perselisihan Rudi Hamid dengan ayah kandung Tia beberapa waktu lalu. It's just Justin. Feel good, right? Rumah tangga pasangan konduktor Tia Subiakto dan Rudi Hamid yang penuh gejolak ditandai dengan keributan dan akhirnya rujuk kembali, kini hampir bisa dipastikan akan benar-benar berakhir dengan perceraian. Hal ini terungkap ketika cek dari cek mewawancarai Rudi Hamid Kamis tadi malam di Hotel Grand Melia, Jakarta. Sementara itu, Tia tidak bisa dimintai konfirmasinya. Ia hanya menyerahkan semuanya kepada kuasa hukumnya. Justru awalnya kita yang ada rencana menggugat pertama, ya kan, tetapi karena dia baru melahirkan, kita berikan waktu. Tapi kan pada intinya nanti kita juga yang mengabulkan kan suami. Nah, di dalam gugatan kami ya kami minta itu diputuskan perkawinan itu. Lebih jauh lagi, Rudi mengungkapkan yang lebih tidak bisa ia terima adalah alasan Tia menggugat cerai. Pada intinya untuk permintaan perceraian itu saya kabulkan. Tapi dalil-dalilnya itu saya yakin yaitu ya mengada-ngada, ya kan. Bahkan ya bisa pencemaran nama baik ya. Sidang pertama perceraian pasangan ini telah berjalan Selasa lalu. Keduanya tidak hadir pada saat itu. Sidang selanjutnya akan digelar pada 16 Juni mendatang. Masalah yang kini menimpa Rudi dan Tia ini sejak semula diduga karena ada campur tangan orang tua Tia sendiri dalam rumah tangga mereka. Berapa kali kita tinggal di luar, ya kan, bisa keluar dari rumah mertua saya, ya kan. Tapi akhirnya istri saya pulang lagi ke rumah mertua saya, kemudian ya kita kan harus nggak mungkin tinggal sendiri satu tempat kan. Contoh soalnya waktu di Aston ya, akhirnya kita mengikuti istri lagi kembali, ya kan. Ini bukan atas kemauan saya, tapi atas kemauan Tia untuk kembali tinggal di ya karena mungkin ya persuasif dari mertua saya. Tapi di sini juga kami luruskan sekali lagi itu bahwa tidak ada intervensi dari pihak siapapun. Selain itu, menurut Rudi, Tia punya masalah dengan keseimbangan mentalnya sehingga tidak dapat menghadapi konflik rumah tangganya. Awal perkawinan, sebelum perkawinan bahkan, atau awal perkawinan itu pembantu di rumah orang tua saya melihat dia membakar tangannya dengan api. Gimana itu? Tapi ya itu dia, kita nyabar-nyabarin, kita pindahkan apinya semuanya, ya kan. Bahkan waktu saya jalan di jalur Rasuna Said ini lagi kenceng, dia mau ngelompat dari mobil. Biasa begitu dengan ancaman-ancaman seperti itu, sangat mengerikan sebenarnya. Sedikit pun tanda-tanda Mbak Tia menyakiti diri itu tidak ada. Apalagi depresi, tidak ada.
Adapun ya namanya susah, sedih itu hal yang wajar. Ironis memang Tia dan Rudi bercerai justru di saat mereka baru saja dikaruniai anak kedua. Masalah yang tengah mereka hadapi juga akan berdampak pada hak asuh terhadap kedua anak mereka yang masih di bawah umur. Anak karena masih di bawah umur, bahkan yang kedua baru 1 bulan, ya menurut hukum itu harus dipelihara dan ikut kepada ibunya. Kami mengingatkan kepada Mas Rudi, Mas, kalau sudah cerai tentunya Anda punya kewajiban memberi nafkah kepada anak. Kami tidak maksimal menentukan nominal, tidak, karena klien kami memang bukan itu tujuannya. Kami hanya mengingatkan karena itu tuntutan kami minimal Rp50. Oh nggak apa-apa. Biarin aja nggak apa-apa, 50 perak kek, mau 5 perak kek, mau 1 perak ya urusan dia mau nulis berapa. Sah-sah saja, ya kan. Ya, tapi permasalahannya apakah dia menulis itu dengan rasional, ya kan? Ya kalau mau 50 perak ya kita kasih 50 perak. Sebelumnya Rudi berseteru dengan Tia dan keluarganya saat Rudi hendak menjenguk anak keduanya yang baru saja lahir di Rumah Sakit ASI Kebayoran Baru Jakarta Selatan pada tanggal 27 Maret lalu. Saat itu Rudi dihadang 2 orang yang mengaku suruhan ayah Tia, Subiakto. Merasa kecewa dengan sikap mertuanya, Rudi pun membawa persoalan ini ke pihak kepolisian. Now everybody go. Yes. Pemirsa, jangan sampai Anda lewatkan kuis SMS Cek dan Cek. Caranya mudah, ketik CR spasi star, kirim ke 6288 untuk semua operator GSM. Siapa tahu Anda termasuk pemirsa yang beruntung yang mengumpulkan poin tertinggi tiap minggunya dan mendapatkan uang sebesar 1 juta rupiah. Dan pemirsa, jangan kemana-mana karena Cek dan Cek akan kembali setelah mericek yang satu ini. Cukup lama tidak terlihat di layar kaca, penyanyi Sherina yang dikenal pula sebagai anak ajaib itu ternyata kini tengah asik menekuni hobi barunya yaitu olahraga wusu. Bagaimana cerita Sherina sampai tertarik dengan olahraga yang satu ini? Berikut ceritanya. Sejak 8 bulan terakhir ini penyanyi Sherina punya kegiatan baru yaitu gemar berlatih wusu. 3 alasan mengapa Sherina yang juga dikenal sebagai balerina itu menekuni hobi barunya. Pertama, untuk menjaga kesehatan. Kedua, untuk kelenturan tubuh. Dan yang ketiga, untuk membela diri kalau-kalau ada orang yang mencoba mengganggunya. Berlatih secara rutin 2-3 hari dalam 1 minggu, keponakan dari musisi Faris RM itu tampak serius berlatih wusu di kawasan Senayan, Jakarta. Dengan adanya kegiatan baru ini, praktis Sherina harus pandai-pandai membagi waktunya. Lalu bagaimana cara Sherina mengatur waktu untuk berlatih wusu, sekolah, dan menerima job sebagai penyanyi maupun balerina? Ya seperti biasa jadwalnya. Aku lihat dulu jadwalnya dimasukin di mana, harus bagian mana. Maksudnya hari apa yang aku kosong, yang ada waktu kosong. Terus juga balet juga tetap aja nggak bakal. Pokoknya balet tuh jangan pernah keganggu. Wusu juga jangan saling tabrakan, itu aja. Olahraga bela diri wusu terbilang cukup sulit dan beresiko tinggi mengalami cedera. Apakah Sherina tidak takut akan mengalami hal itu? Kalau kita lebih lentur malah kena cedera pun juga lebih resikonya lebih rendah. Kita bakal kena cederanya tuh nggak bakal sesering kita bakal kena, nggak bakal separah bagi orang biasa yang kena cedera gitu loh. Di samping wusu, banyak olahraga lain yang sangat baik untuk membela diri dan kelenturan tubuh. Tapi mengapa Sherina justru memilih olahraga bela diri ini? Setelah aku lakukan survei, wushu itu emang olahraga yang tertua, untuk olahraga bela diri yang tertua dibanding karate, taekwondo dan yang lain-lain. Itu jadi juga kayak indah aja gitu. Setelah 8 bulan berlatih, jurus-jurus apa saja yang sudah ia kuasai? Belum, sekarang lagi belajar basicnya aja dulu, dirapiin. Ya sebenarnya sih kalau kita ada balet, dasar balet kita jadi jauh lebih luntur, jadi juga daya tangkapnya lebih cepat gitu loh. Apakah Sherina berniat akan menjadi atlet wusu dan meninggalkan profesi artis? Gak tahu deh. Aku sih lebih milih musik. Lebih prioritas utamaku itu musik. Berbagai peristiwa telah terjadi di dunia selebriti kita. Dan untuk memuaskan Anda akan informasi tentang dunia selebriti, tim Cek dari Cek telah menyuntingnya menjadi bagian berita hangat, ringan dan menarik yang sayang jika Anda lewatkan. Kamis kemarin pentolan grup band Dewa Ahmad Dhani merayakan ulang tahunnya yang ke-32 di Hotel Shangri-La, Jakarta. Boleh dibilang inilah pesta mewah dan meriah yang dirayakan seorang musisi pria selama ini.
Kemewahan terlihat mulai dari tempat perayaannya, yaitu hotel berbintang 5. Sekitar 170 lukisan karya pelukis besar tampak menghiasi ruangan ballroom Hotel Shangri-La. Keseluruhan lukisan itu sengaja dilelang untuk disumbangkan.